sekitarku. Hari ini kita akan belajar mengenai keajaiban perubahan wujud di sekitarku, tema 3, subtema 4. Nah, sebelum belajar, siapkan alat tulis, terus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan disimak penjelasan berikut. Perubahan wujud di sekitar itu ada 3. Pemanasan global, pembuatan garam, dan terjadinya hujan. Nah, apa sih pemanasan global? Anak-anak pernah mendengar istilah pemanasan global? Tentu pernah ya. Pemanasan global atau disebut juga global warming, iklim global, darurat iklim, dan krisis iklim. Pemanasan global itu sendiri merupakan peningkatan temperatur global rata-rata bumi yang pada akhirnya akan mengakibatkan perubahan iklim. Mengapa ya bisa terjadi pemanasan global? Pemanasan global terjadi karena polusi udara karena asap kendaraan dan industri pabrik, meningkatnya gas rumah kaca dan efek rumah kaca, kemudian adanya penggunaan CFC yang berlebihan seperti kulkas dan AC. Terus penebangan pohon di hutan yang berlebihan, boros pengguna listrik, dan sampah plastik. Gimana ya cara mencegahnya? Yaitu dengan menggunakan transportasi umum atau berbagi tumpangan. Kedua, hemat energi dan air. Dan ketiga, melestarikan hutan atau pertanian. Kemudian yang terakhir yaitu dengan melakukan daur ulang sampah plastik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pemanasan global. Nah, jadi anak-anak sudah tahu bagaimana cara mencegahnya dan akibatnya apa. Pernahkah anak-anak melihat proses pembuatan garam? Tentu pernah ya. Garam terbuat dari air laut. Pulau Madura dikenal sebagai daerah penghasil garam. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Nah, bagaimana dengan proses pembuatan garam ya? Proses pembuatan garam yang pertama yaitu di pinggir pantai, petani garam menyiapkan petak-petak tambak untuk menampung air laut. Nah, air laut ini diambil menggunakan pompa dan dialirkan ke petak-petak. Proses pembuatan garam yang kedua yaitu setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Proses pembuatan garam yang ketiga, setelah sekitar 20 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Nah, memanennya juga jangan menunggu musim hujan tiba ya. Mengapa? Sebab kualitas garam akan tidak bagus dan tidak berkualitas. Kemudian, proses pembuatan garam yang terakhir yaitu garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai proses pembuatan garam ya. Nah, jadi pada proses pembuatan garam, ada perubahan wujud menguap dan ada perubahan wujud mengkristal. Pernahkah anak-anak mengalami kehujanan? Tentu pernah ya. Tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Mengapa ya terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Nah, perubahan wujud apa saja yang terjadi saat hujan turun? Nah, sekarang anak-anak perhatikan proses terjadinya hujan berikut ini ya.
Proses hujan yang pertama yaitu air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari atau disebut juga evaporasi. Yang kedua yaitu uap air akan berubah menjadi awan atau disebut juga dengan kondensasi. Proses hujan yang ketiga yaitu awan akan mengembur menjadi titik-titik air, kemudian jatuh ke bumi. Nah, jadi proses terjadinya hujan ada dua tahap, yaitu tahap pertama, penguapan terjadi saat air permukaan bumi menguap terkena panas matahari, dan tahap kedua, pengembunan terjadi saat uap air berubah menjadi titik-titik air. Nah, jadi kesimpulannya pada hari ini, perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Nah, perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut kita syukuri. Nah, itu tadi materi kita hari ini ya anak-anak. Jadi kalian sudah tahu apa itu pemanasan global, bagaimana proses terjadinya hujan, dan pembuatan garam. Jadi silakan dipelajari materi hari ini ya, giat belajar dan selalu semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.